Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang strategic brand management. Saya Gina Erza Fortuna, NPM 18510110008, dan rekan saya Esi Amelia Amanda, 18610110002. Kami dari S1 Reguler Manajemen Genap, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Strategic Brand Management atau manajemen merek strategis. Manajemen merek yang strategis membutuhkan beberapa inisiatif yang saling terkait yang dirancang untuk membangun merek yang kuat. Pengertian Strategic Brand Management penting untuk membedakan antara istilah produk dan brand. Dalam praktiknya, istilah tersebut sering digunakan secara bergantian, meskipun ada perbedaan makna. Suatu produk yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pembeli di pasar produk. Merek adalah produk yang ditawarkan oleh perusahaan tertentu. Suatu merek dapat mengidentifikasi satu barang, satu kelompok barang, atau semua barang dari penjual itu. Peran strategis merek. Manajemen merek yang strategis adalah masalah utama di banyak organisasi. Perspektif strategis merek mengharuskan eksekutif untuk memutuskan peran apa yang dimainkan perusahaan dalam menciptakan nilai pelanggan dan nilai pemegang saham. Biaya pencarian pelanggan dengan mengidentifikasi produk dengan cepat dan akurat. Resiko yang dirasakan pembeli dengan memberikan jaminan kualitas dan konsistensi. Untuk penjual, merek memainkan fungsi fasilitasi dengan mempermudah beberapa tugas yang harus dilakukan penjual. Merek memfasilitasi ulangi pembelian yang meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, karena merek memungkinkan pelanggan untuk mengidentifikasi dan mengidentifikasi kembali produk dibandingkan dengan pilihan alternatif. Yang kedua, pengenalan produk baru, karena pelanggan akrab dengan merek dari pengalaman pembelian sebelumnya. Tantangan manajemen merek. Beberapa kekuatan internal dan eksternal menciptakan rintangan bagi manajer produk dan merek dalam upaya mereka membangun merek yang kuat. Antara lain, pertama, harga intens dan tekanan kompetitif lainnya. Artinya, memutuskan bagaimana respon terhadap tekanan menggeser perhatian manajer dari tanggung jawab manajemen merek. Yang kedua, fragmentasi pasar dan media. Banyak pasar telah menjadi sangat berbeda diciptakan dalam hal kebutuhan pelanggan. Demikian pula dengan media atau iklan dan promosi penjualan. Yang bersedia untuk mengakses segmen pasar telah menjadi terfragmentasi dan terspesialisasi. Internet telah memperburuk penargetan pasar dan kompleksitas akses. Strategi dan hubungan merek yang kompleks. Berbagai penambahan pada merek inti telah menciptakan situasi manajemen merek yang kompleks. Kompleksitas ini dapat mendorong manajer untuk mengubah strategi daripada membangun strategi yang ada. Keempat, bias menentang inovasi. Kepuasan merek dapat mengakibatkan kegagalan untuk berinovasi. Inovasi dapat dihindari untuk mencegah kanibalisme produk yang ada. Yang kelima, tekanan untuk berinvestasi di tempat lain. Artinya merek yang kuat dapat menimbulkan rasa puas diri dan menyebabkan manajemen mengalihkan sumber daya ke inisiatif baru. Terakhir, tekanan jangka pendek. Manajer menghadapi banyak tekanan jangka pendek yang mengalihkan perhatian dan sumber daya mereka dari program pembangunan merek yang penting. Kebutuhan manajemen puncak untuk mencapai target keunggulan triwulan adalah ilustrasi. Tanggung jawab manajemen merek. Tanggung jawab untuk manajemen merek strategis meluas ke beberapa level organisasi. 3 level manajemen, yaitu pertama, manajemen produk atau merek. Tanggung jawab untuk posisi-posisi ini terdiri dari perencanaan, pengelolaan, dan koordinasi strategi untuk produk atau merek tertentu. Yang kedua, grup produk atau manajemen pemasaran. Bisnis yang memiliki beberapa kategori produk atau merek dapat menetapkan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan inisiatif manajer produk atau merek kepada direktur produk, manajer grup, atau manajer pemasaran. Yang terakhir, manajemen
portofolio produk. Tanggung jawab ini biasanya ditugaskan kepada Kepala Eksekutif Unit Bisnis Strategi atau SBU, tingkat perusahaan dari suatu organisasi atau tim eksekutif puncak. Dalam perusahaan dengan 2 atau lebih SBU, manajemen puncak dapat mengkoordinasikan dan menetapkan pedoman manajemen produk untuk manajemen SBU. Selanjutnya, manajemen merek strategis. Keputusan manajemen merek strategis relevan untuk semua bisnis, termasuk pemasok, produsen, grosir, distributor, dan pengecer. Pertama, analisis merek strategis. Analisis memberikan informasi penting untuk pengambilan keputusan untuk masing-masing aktivitas manajemen merek. Analisis mencakup informasi pasar atau pelanggan, pesaing, dan informasi merek. Kedua, pengukuran dan manajemen ekuitas merek. Setiap inisiatif manajemen merek strategis yang ditunjukkan memiliki dampak positif atau negatif terhadap nilai merek dalam portofolio. Ekuitas merek mengakui pentingnya nilai merek dan mengidentifikasi dimensi utama ekuitas. Tujuannya adalah untuk membangun ekuitas merek dari waktu ke waktu. Ketiga, strategi identitas merek. Maksud identitas merek adalah untuk menentukan seperangkat asosiasi merek yang unik yang dicita-citakan oleh ahli strategi merek. Identitas dapat dikaitkan dengan produk, organisasi, orang, atau simbol. Implementasi identitas menentukan bagian mana dari identitas yang akan dikomunikasikan kepada target audiens dan bagaimana ini akan dicapai. Keempat, mengelola strategi merek. Sebuah merek harus dikelola dari awal hingga sepanjang siklus hidup merek. Sementara strategi merek dapat diubah dari waktu ke waktu. Tujuannya adalah untuk mengejar inisiatif yang konsisten, membangun kekuatan merek, dan menghindari kerusakan merek. Kelima, memanfaatkan merek. Leveraging melibatkan perluasan identitas merek inti, ketambahan baru untuk lini produk, atau ke kategori produk baru. Terakhir, mengelola portofolio merek. Inisiatif ini terdiri dari mengkoordinasi portofolio atau sistem merek organisasi dengan tujuan mencapai kinerja sistem yang optimal. Fokusnya adalah para kinerja portofolio dan keterkaitan mereknya daripada merek individu. Mengidentifikasi implementasi. Mengidentifikasi implementasi melibatkan penentuan komponen identitas merek dan proporsi nilai untuk dimasukkan dalam pernyataan posisi merek. Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab dalam merumuskan strategi implementasi identitas. Pertama, pilih posisi merek yang dikenali oleh pelanggan dan akan membedakan merek dari para pesaingnya. Kedua, menentukan target audiens primer dan sekunder. Ketiga, pilih tujuan komunikasi utama. Keempat, tentukan poin keuntungan. Penentuan posisi merek adalah inti dari strategi implementasi. Keputusan ini melibatkan pemilihan bagian dan identitas inti untuk dikomunikasikan kepada target audiens target, termasuk poin leverage dan manfaat utama. Mengelola strategi merek. Upaya proaktif harus ditunjukkan untuk mengelola setiap merek dari waktu ke waktu. Menganalisis kinerja menunjukkan seberapa baik kinerja strategi merek yang ada. Membantu manajemen untuk mengidentifikasi kebutuhan produk baru dan menunjukkan di mana strategi yang ada harus diubah. Selanjutnya, kesimpulan. Manajemen merek strategis memberikan panduan dalam memilih strategi untuk komponen-komponen strategi penempatan, membentuk ujung, upaya untuk mempengaruhi posisi pembeli dari merek perusahaan. Strategi merek perlu dicocokkan dengan strategi rantai value, penetapan harga dan promosi yang tepat. Keputusan produk membentuk strategi korporat dan pemasaran dan dibuat dalam pedoman misi dan tujuan perusahaan. Keputusan produk utama untuk unit bisnis strategis termasuk memilih campuran produk yang akan ditawarkan.
tentang bagaimana memposisikan penawaran produk SBU, mengembangkan dan menetapkan strategis untuk produk dalam portofolio, memilih strategis branding untuk setiap produk, dan mengelola portofolio merek. Sekian dan terima kasih. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai strategi brand management. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.